Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari perkenalan dulu ya sama ibu guru. Nah, perkenalkan, nama ibu yaitu Faizul Munah. Ibu merupakan mahasiswa jurusan Tadris Matematika dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, ibu ini kelahiran asli Rembang pada 19 Juni tahun 2000. Jadi bisa disimpulkan bahwa ibu ini dari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Nah, ini nomor HP ibu 089695246082. Bagi yang mau bertanya-tanya ke ibu, boleh banget ngechat ibu. Jangan lupa dikasih nama ya, sama asalnya. Oke, sekarang tidak perlu lama-lama perkenalannya. Kita masuk ke materi koordinat kartesius. Nah, pada materi ini kita akan membahas dua kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama yaitu KD 3.2, yaitu menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. KD yang 4.2 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat. Nah, ini ibu akan berikan gambaran peta konsep apa aja sih yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Di sistem koordinat ini kita akan belajar 2 poin. Yang pertama yaitu tentang posisi titik, yang kedua tentang posisi garis. Nah, di posisi titik ini kita akan belajar tentang 3 poin ini. Yang pertama tentang titik asal, yang kedua tentang sumbu Y, yang ketiga tentang sumbu X, dan yang ketiga tentang sumbu Y. Nah, selanjutnya kita juga akan belajar tentang posisi garis. Apakah posisi garis itu sejajar, atau garis itu berpotongan, ataupun garis itu tegak lurus gitu. Oke, sebelum kita benar-benar masuk ke materinya, kita pengenalan dulu ya tentang apa sih sistem koordinat kartesius itu. Jadi, sistem koordinat kartesius adalah suatu cara ataupun metode untuk menentukan letak suatu titik di dalam grafik. Pastinya dari sini belum ada gambaran ya, kayak apa sih sistem koordinat itu. Selanjutnya, poin yang kedua, pada sistem koordinat kartesius ini terdapat 2 garis sepotongan tegak lurus. Garis mendatar disebut sumbu X, dan garis tegak disebut sumbu Y. Pastinya dari sini sudah ada gambaran lah ya, kayak apa gitu koordinat kartesius itu. Dan poin yang ketiga, dalam mendeskripsikan suatu titik tertentu, sistem koordinat kartesius format yang dipakai itu selalu X, Y, dan urutannya tidak dibalik-balik. Jadi urutannya itu selalu X, Y ya, nggak bisa kalau diganti Y, X gitu. Dan nilai X ini disebutnya absis, kemudian yang nilai Y ini disebutnya ordinat. Oke, di sini ini merupakan koordinat kartesius. Seperti yang dijelaskan tadi, ini ada yang namanya sumbu X. Sumbu X ini merupakan sumbu yang mendatar ya, seperti yang pada keterangan tadi. Dan sumbu yang tegak lurus ini namanya sumbu Y. Tadi kelupaan belum dijelaskan bahwasanya ada namanya titik potong antara sumbu X dan sumbu Y. Itu disebut titik asal atau bahasanya ordinal. Ordinal ini titiknya adalah 0,0. Nah, selanjutnya selain kita bahas tentang ini, kita juga ada namanya kuadran ya. Kuadran itu kayak tempat-tempat gitu. Cuman lebih jelasnya nanti akan dijelaskan waktu SMA. Ini ibu akan menjelaskan di mana sih letak kuadran itu. Nah, jika kuadran itu terletak di atas sumbu X dan di sebelah kanan sumbu Y, maka itu disebut kuadran 1. Oke, ini kuadran 1. Jika kuadran itu terletak jika titik itu terletak di atas sumbu X dan di sebelah kiri sumbu Y, itu berarti titiknya terletak di kuadran 2. Oke. Kemudian, jika titik tersebut terletak di bawah sumbu X dan di sebelah kiri sumbu Y, ini disebut kuadran 3.
Oke, 3 ya. Oke, dan yang terakhir, jika titik tersebut berada di sebelah bawah, di bawah sumbu X dan di sebelah kanan sumbu Y, disebut kuadran keempat. Nah, ini hanya gambaran umum saja tentang kuadran. Nanti selebihnya akan dijelaskan di jenjang selanjutnya. Oke, sekarang kita membahas tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini Ibu sudah memberikan contoh, ada koordinat kartesius yang di dalamnya ada 4 titik. Yang pertama ada titik A, titik B, titik C, dan juga titik D. Nah, tempat titik A ini ada di mana sih? Yaitu ada di sebelah kirinya sumbu Y dan atasnya sumbu X. Atau tadi kalau kuadran berapa? Ya, benar sekali, ini ada di kuadran 2. Jadi kalau kembali ke tadi, kalau di sebelah kirinya sumbu Y itu ada berapa satuan sih, Bu? Ayo kita hitung ya, ada berapa satuan. Yang pertama ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 satuan. Kalau yang di atasnya sumbu X ada berapa? Kita hitung juga, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ada di sebelah kiri sumbu Y sebanyak 5 satuan dan ada di sebelah atas sumbu X sebanyak 5 satuan. Jadi koordinat pada titik A yaitu 6,5. Loh Bu, kenapa kok min 6,5? Kenapa nggak 5,6? Nah, karena apa? Karena ini 6 satuannya berada di sumbu X. Maka jadi nilai dari X-nya yaitu min 6. Kenapa kok min, Bu? Karena titik ini ada di sebelah kirinya sumbu X. Kalau di sebelah kirinya di sebelah kirinya sumbu Y. Kalau di sebelah kirinya sumbu Y itu berarti nilainya itu nanti negatif. Kecuali kalau di sebelah kanannya nilainya positif. Begitupun untuk yang di atas sumbu X nilainya akan positif. Kalau yang di bawah sumbu X nilainya akan negatif. Nah, jadinya titik koordinatnya yaitu min 6,5. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa tidak boleh dibalik-balik ya. Harus X, Y. Tidak boleh Y, X. Dan tadi dijelaskan juga bahwa min 6 ini adalah nilai X itu disebut apa? Disebut absis. Kemudian yang 5-nya ini disebut dengan ordinat. Oke, selanjutnya ke titik B. Seperti tadi yang udah kita cari di titik A, titik B ini ada di mana? Ada di sebelah kanannya dari sumbu Y. Berapa satuan? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan. Dan juga di atasnya sumbu X ada berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan pula. Jadi titik B adalah di sebelah kanan sumbu Y sebanyak 6 satuan dan di sebelah atas sumbu X sebanyak 6 satuan. Jadi koordinat pada titik ini B yaitu 6,6. Oke. Sebenarnya saya lupa belum ganti yang ini ya. Begitupun yang C. Ini B, saya ganti dulu. Ini C. Dan ini D. Oke, untuk mencari titik yang C dan D itu sama seperti saat mencari titik A dan B ya. Caranya sama aja. Nanti silakan dicoba lagi. Oke. Terus, kenapa sih Bu kita kok harus belajar tentang koordinat kartesius? Buat apa emang? Nah, jadi koordinat kartesius ini bisa kita gunakan dalam membaca peta sehari-hari. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, ikutin saja dulu ya, nanti akan dijelaskan di akhir. Kita lanjut saja dulu. Nah, sebelum lanjut, ini ada latihan soal nih. Latihan soal tentang posisi titik terhadap sumbu X dan Y. Di sini ada 4 titik ya. Titik P, titik I, titik R, titik S. Nah, nanti kalian cari
posisi PQRS tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dan jangan lupa dikasih nilai koordinatnya ya. Nanti akan dikumpulkannya, nanti akan Ibu buatkan form. Oke, selanjutnya kita masuk ke posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Nah, kita pahami dulu nih. Ini sama banget kayak yang tadi. Ini pos utama ini berada di titik asal atau perpotongan sumbu X dan sumbu Y, tepatnya di 0.0. Kita coba. Pos 1 ini posisinya ada di apanya pos utama sih? Yaitu ada di sebelah kanannya sumbu Y sebanyak berapa langkah, berapa satuan? 1, 2. Berarti 2 satuan sebelah kanan sumbu Y, dan di atasnya sumbu X ada berapa satuan sih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, jadi pos 1 ini tuh jaraknya dari pos utama, yaitu ke kanan 2 satuan, kemudian ke atas 5 satuan. Begitupun kalau ke pos 2. Kalau ke pos 2 ini bagaimana, Bu? Ya udah, kita lihat aja. Kalau dari pos 2 dari pos utama itu ada bagaimana sih jaraknya gitu. Nah, kita lihat aja. Ini ada di sebelah kiri sumbu Y ya. Ada berapa satuan? 1, 2, 3, 4. Ya oke, ada 4 satuan. Kemudian ke atasnya berapa satuan di atas sumbu X? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti ini koordinatnya berapa? Titik koordinatnya ada kalau dari titik asal koordinatnya itu -4, 4 itu. Jadi ke kiri 4 langkah, terus ke atas 4 langkah. Itu kalau dari pos utama. Beda lagi kalau dari tanah lapang ini. Nah, kalau dari tanah lapang ini ke pos 2 ada berapa langkah sih? Yaitu yang pertama, cuman karena pos 2 ini tepat di atasnya tanah lapang, maka dari itu cuman butuh 1 langkah ke atas dari tanah lapang. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya bisa dipahami di slide ini ya. Di slide ini tuh sudah ada nih keterangannya. Perumahan tuh koordinatnya ada berapa kalau dari titik asal. Pemakaman ada di koordinat berapa dari titik asal. Nah, tadi kan kita sudah nyari pos 2 ya. Tadi jawaban kita berapa? -4,4. Nah, di sini juga nih pos 2 posisi dari titik asalnya yaitu koordinat -4,4. Berarti benar kan kita? Nah, untuk yang lainnya silakan dipahami antara gambar yang tadi, peta yang tadi dengan keterangan yang ini gitu. Nah, jika sudah paham, silahkan kalian isi latihan soal ini sesuai peta yang tadi ya. Harus jujur ngisinya, nggak boleh nyontek. Nanti akan Ibu buatkan form pengumpulannya. Difoto saja ya. Oke. Selanjutnya kita akan bahas posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, posisi garis seperti yang kita tahu di peta konsep tadi, itu ada yang namanya sejajar, ada yang namanya berpotongan. Ya. Nah, yang sejajar tuh kayak gimana sih, Bu? Yang sejajar tuh ya yang kayak gini loh. Ini kan ada sumbu X. Ini bentuknya kan mendatar gini. Di atasnya juga ada garis mendatar juga. L1, L2. Di bawahnya juga ada L3, L3, L4. Nah, ini namanya garis yang sejajar. Garis yang sejajar dengan sumbu X. Begitupun yang ini. Ini kan ada sumbu Y. Nah, itu garisnya kan tegak ya. Nah, di samping kirinya ini ada garis tegak juga. M1 dan M2 ada juga garis M3 dan M4. Ini kan tegak semua. Jadi garis ini tuh namanya garis yang sejajar dengan sumbu Y gitu. Garis M1, M2, M3, M4 ini sejajar semua dengan sumbu Y. Nah, kemudian
ada juga yang namanya garis yang tegak lurus. Nah, tegak lurus tuh kayak gimana sih, Bu? Gitu. Nah, tegak lurus tuh kayak gini. Ini yang satu mendatar, yang satu mendatar, yang satu tegak. Nah, ini yang dinamakan tegak lurus. Ya. Ini namanya tegak lurus, jadinya ada perpotongannya gitu. Dan ini bentuknya itu siku-siku tegak lurus ya. Seperti kalau ini sumbu X tegak lurusnya berarti sama M1, garis M1, garis M2, garis M3, dan garis M4. Kemudian kalau yang ini, kalau yang tegak lurus sama sumbu Y ini, ada ini nih, garis ini. Ada garis L1, L2, L3, L4. Nah, sumbu Y ini di awal ini kita juga udah belajar bahwa sumbu Y ini tegak lurus sama sumbu X dan memiliki perpotongan di titik 0,0 ini gitu. Nah, ini ada juga nih yang namanya garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Seperti ini. Ini kan garis N kan dari sini ke sini garis. Nah, ini juga melewati di sumbu Y, juga melewati di sumbu X. Ini namanya garisnya memotong di sumbu X dan Y. Begitupun N2. Ini garisnya melewati di sumbu Y, melewati juga di sumbu X. Jadi garisnya ini memotong sumbu X dan sumbu X dan sumbu Y. Seperti itu ya. Udah banget kalau garis ini. Yang penting paham tentang pengertiannya garis-garis tersebut gimana, ciri-cirinya, fungsi-fungsinya pasti tahu. Ciri-cirinya pasti tahu bagaimana cara membedakan. Oke, cukup sekian dulu ya yang materi yang Ibu berikan. Nanti Ibu rencana minggu depan mau mengadakan virtualan nih sama kalian semua. Kira-kira gimana? Pada bisa nggak ya? Nah, Ibu juga terima kasih kepada semuanya karena sudah meluangkan waktu untuk melihat video Ibu dari awal sampai akhir. Semoga semuanya sehat-sehat. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Untuk teknis pengumpulan tugasnya, habis ini akan Ibu berikan form di Office 365. Nanti silakan dikumpulkan di sana dengan batas waktu yang tertera ya. Jangan lupa, have a nice day semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.